Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pinar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko Mandiri, channel yang membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pinar yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda kita informasinya masih info tanggal 6 Agustus kemarin ya teman-teman, dan masih belum ada perubahan. Mungkin dalam beberapa hari ke depan Picore Team akan merilis info baru ya. Kita tunggu aja nanti info apa yang akan disampaikan oleh Picore Team. Oke, di sini ada informasi Pi Network seharga $314.159. Pertanyaan yang lebih besar mungkin bukan soal harga Pi, tetapi bagaimana cara kerjanya. Sebuah pertanyaan menarik beredar di komunitas Pi Network. Bagaimana jika $314.159 bukanlah awal dari kisah Pi, melainkan hasil dari apa yang pada akhirnya dapat dicapai oleh jaringan ini. Sosok itu langsung menarik perhatian. Bagi banyak orang yang mengikuti Pi Network, angka $314.159 telah menjadi sangat terkait dengan diskusi seputar potensi valuasi Pi di masa depan. Tetapi ada cara lain untuk menafsirkan gagasan tersebut. Alih-alih bertanya apakah Pi dapat mencapai harga tertentu, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang perlu terjadi dalam ekosistem Pi agar valuasi tersebut masuk akal secara ekonomi. Hal itu mengubah arah diskusi sepenuhnya. Isu utamanya bukan lagi spekulasi tentang harga suatu koin. Itu akan menjadi aktivitas ekonomi. Jika miliaran dolar dalam bentuk barang, jasa, aplikasi, pembayaran, perdagangan digital, dan transaksi lainnya pada akhirnya diproses melalui ekosistem Pi, maka peran Pi dapat menjadi jauh lebih signifikan daripada yang ditunjukkan oleh harga pasar saat ini. Ini tidak berarti bahwa $314.159 adalah harga yang realistis atau terjamin di masa depan. Tidak ada pengumuman resmi dari Pi Network yang menetapkan valuasi tersebut sebagai target. Sebaliknya, angka tersebut dapat dianggap sebagai titik awal hipotesis untuk meneliti pertanyaan yang jauh lebih besar. Berapa banyak nilai ekonomi yang berpotensi dapat didukung oleh Pi jika ekosistem Web3-nya mencapai adopsi global yang signifikan? Kemudian berhentilah hanya bertanya soal harga. Pasar mata uang kripto secara alami mendorong orang untuk fokus pada harga. Bitcoin diukur dalam dolar, Ethereum diukur dalam dolar, aset digital lainnya seringkali diberi peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan kinerja harga. Pi tidak berbeda, namun harga saja tidak menjelaskan mengapa suatu aset menjadi penting secara ekonomi. Pertanyaan yang lebih bermanfaat adalah apa peran suatu aset dalam perekonomian. Pertimbangkan suatu jaringan pembayaran. Signifikansinya tidak ditentukan oleh semata-mata nilai token yang digunakan oleh para peserta. Hal ini juga ditentukan oleh berapa banyak orang yang menggunakannya, seberapa sering mereka bertransaksi, berapa banyak bisnis yang menerimanya, dan seberapa banyak aktivitas ekonomi yang mengalir melalui jaringan tersebut. Perbedaan itu penting bagi Pi Network. Jika Pi terutama menjadi aset spekulatif yang diperdagangkan oleh investor, peran ekonominya akan relatif terbatas. Jika teknologi ini menjadi media yang banyak digunakan untuk pembayaran, perdagangan, aplikasi, layanan, dan transaksi digital, maka persamaannya akan berubah. Jaringan tersebut akan memiliki fungsi ekonomi yang lebih besar. Kemudian apa yang terjadi jika miliaran mengalir melalui Pi? Pertanyaan yang diajukan oleh Edmund Singh berfokus pada kemungkinan ini. Bayangkan suatu ekosistem di mana aktivitas ekonomi senilai miliaran dolar pada akhirnya mengalir melalui Pi. Hal itu juga dapat mencakup pembayaran antar pengguna, pembelian dari pedagang, layanan digital, transaksi aplikasi, aktivitas pasar, langganan, dan bentuk perdagangan lainnya. Poin pentingnya adalah bahwa total aktivitas ekonomi belum tentu sama dengan kapitalisasi pasar Pi. Itu adalah konsep yang berbeda. Suatu jaringan dapat memfasilitasi sejumlah besar transaksi tanpa setiap dolar dari aktivitas ekonomi.
menjadi bagian dari kapitalisasi pasar jaringan tersebut. Namun, peningkatan utilitas berpotensi menciptakan permintaan yang lebih kuat untuk aset yang mendasarinya. Jika bisnis membutuhkan Pi untuk bertransaksi, pengguna membutuhkan Pi untuk membeli layanan, dan aplikasi memerlukan Pi untuk model ekonomi mereka. Maka mata uang kripto menjadi terhubung dengan aktivitas nyata dan bukan sekedar spekulasi. Itulah transisi ekonomi yang ingin dicapai oleh banyak proyek mata uang kripto.